Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana SPD dari SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada video ini akan menyampaikan tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tentunya hal-hal yang harus dilakukan guru pada pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu harus pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Di setiap kelas itu, minat anak ada yang di bidang olahraga, di bidang seni, dan juga anak beberapa menyukai mata pelajaran yang dia inginkan. Profil belajar murid banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, kecerdasan majemuk. Dan yang keempat, gaya belajar anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Berikut ini beberapa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pada strategi diferensiasi pembelajaran di konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, yaitu materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Berikutnya, strategi diferensiasi pembelajaran pada proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi diferensiasi pembelajaran di produk artinya bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami
dengan cara membedakan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berikut ini ada bagan tentang adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Berikut ini akan dijelaskan tentang keterkaitan modul 21 dengan modul yang lainnya dimulai dari modul 1 dengan modul 2.1. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat. Keterkaitan yang kedua yaitu antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan yang ketiga yaitu antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan yang keempat yaitu modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Salam bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.